Tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat, jabatan, dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang didengarkan? Kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur? Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Halo sahabat Demokrat, apa kabar nih? Kembali lagi bersama gua Fahri. Yuk kita PDKT. Di PDKT kali ini, kita akan sedikit bahas soal wacana penundaan pemilu. Demokrat tegas menolak wacana penundaan pemilu. Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Kok ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi? Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat, jabatan, dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalaupun ada, lambat. Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi. Bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Ketum AHY secara gamblang meminta para kader Demokrat untuk tegas dan berani menyuarakan kebenaran. Lagian, di tengah hiruk-pikuk kenaikan harga bahan pokok yang tak terkendali dan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum usai, kok bisa-bisanya ada bahasan wacana penundaan pemilu 2024. Padahal, Januari lalu pemerintah, DPR, KPU udah sepakat kalau jadwal pemilu digelar tanggal 14 Februari 2024. Masih banyak loh persoalan bangsa yang lebih substansial dan mendesak yang mesti dipikirkan bersama-sama ketimbang mengubah aturan pemilu. Ironisnya, pembahasan ini diawaki oleh mereka yang lahir dari rahim reformasi. Sangat luar biasa. Kata yang usul ini, wacana penundaan pemilu didasarkan atas alasan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan anggaran pemilu yang besar. Kalau masalah pandemi dan anggaran, KPU mengusulkan anggaran 86,2 triliun. Hanya 17% dari anggaran pembangunan ibu kota baru yang mencapai 500 triliun. Masa buat bangun IKN bisa dianggarkan, tapi buat mematuhi konstitusi nggak bisa? Kan aneh ya? Nah, meski orang sekitar Pak Jokowi menyebut presiden taat konstitusi, nyatanya ada pula yang memakai nama presiden untuk mendapat dukungan mempertahankan jabatan mereka. Kenapa jawabannya taat konstitusi ya? Bukan menolak dengan tegas. Tugas presiden mengikuti keputusan DPR juga taat konstitusi loh. Terus, yang juga patut diwaspadai adalah sampai saat ini, anggaran pemilu masih belum disepakati dan dicairkan oleh pemerintah dan DPR. Apakah ini strategi mengulur-ulur waktu demi terwujudnya penundaan pemilu? Mau bagaimanapun, anggaran pemilu harus segera dicairkan, karena tahapan pemilu mulai dari sekarang harus sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Itu juga bukti konkret bahwa pemerintah menolak wacana penundaan pemilu. Jangan sampai tahapan itu terganggu dan merusak sistem dan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi, kita tunggu ya guys kelanjutannya. Semoga bangsa ini selalu taat konstitusi yang telah disepakati semua elemen bangsa Indonesia. Ingat, dari masa lalu, kita belajar bahwa ketika seorang pemimpin lupa turun tahta, praktik pelanggengan kekuasaan dan permasalahan KKN akan terus merajalela. Pada akhirnya, rakyat yang sengsara dan berontak. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang lupa dengan sejarahnya sendiri. Indonesia bukan negara yang baru beberapa tahun ini berdiri. Kita sudah melewati banyak pelajaran. Jangan mau kita dibawa putar balik. Yuk, bareng-bareng kita peduli, kita tegakkan konstitusi. Kita harus maju ke depan, menatap masa depan dengan pemimpin baru yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.